Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Marcella dengan NIM C1C021027 akan menyampaikan materi akuntansi keprilakuan mengenai aspek keprilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Adapun kajian materi kita pada kali ini yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Yang kedua, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Dan yang ketiga, analisis varians. Baiklah, kita masuki ke materi yang pertama, yaitu tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Pendekatan sistem yang digunakan dalam menyediakan informasi biaya sangat berbeda satu sama lain. Setiap jenis memiliki aspek keperilakuannya sendiri. Materi selanjutnya, sistem biaya tradisional historis. Istilah tradisional historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan data biaya, harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Selanjutnya ada sistem biaya standar ruang lingkup. Mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai berapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Materi selanjutnya, perhitungan biaya langsung atau variabel filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa. Sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Metode akuntansi biaya tradisional juga mengabaikan fakta bahwa biaya overhead tertentu akan tetap konstan memperdulikan kuantitas dari unit yang dihasilkan atau jasa yang diserahkan, sementara biaya overhead yang lainnya berfluktuasi terhadap volume. Selanjutnya ada aspek keberlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya standar adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Raymond Miles dan Roger Firm mengemukakan 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama, standar haruslah ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai suatu realistis dan bukannya arbitrer. Yang kedua, orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Dan yang keempat, umpan balik kata kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Materi selanjutnya, analisis varians.
Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Materi yang selanjutnya ada keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Tetapi kerumitan permasalahan yang sebenarnya terletak pada fakta bahwa tanpa investigasi, manajemen tidak memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasikan dan dikendalikan, atau apakah varians tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Materi selanjutnya ada aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketan pemaksaan dan penghargaan, serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Yang pertama ada batas pengendalian. Batasan ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan beberapa banyak ruang yang mereka memiliki untuk gagal sekali waktu. Yang kedua ada hasil umpan balik, yang ketiga ada keketatan pemaksaan, yang keempat ada struktur penghargaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.